Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabilatul Hanifah, NIM 2220078, kelas pendidikan bahasa Arab B. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS Ulumul Hadis B, yaitu membaca kitab Mustalahul Hadis halaman 6 dan 7. Bismillahirrahmanirrahim. Nabdatu tarikhiya nasyati almil mustalah wal atwaril lati marra biha. Ringkasan sejarah munculnya ilmu mustalahul hadis dan perkembangannya. Yulahidul bahis al-mutafahisu anna al-asas wal arkanul asasiyah li ilmi riwayah wa naqlul akhbar mawjudah fil kitabil azizi wa sunnah nabawiyah. Orang-orang yang melakukan bahis atau kajian secara mendalam mendapati bahwa dasar-dasar, asas dan pokok-pokok atau arkan, pokok-pokok penting bagi ilmu riwayah dan penyampaian berita ini terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Nabawiyah. Faqad ja'a fil Qur'anil Karim qauluhu ta'ala bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ini pas dalam Al-Quran terjemahan yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membuat suatu berita, maka periksalah dengan teliti. Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Wa jaa fi sunnah nabawiyah qauluhu sallallahu alaihi wasallam qadarullahu amra'am sama'a minna syai'an fablagha kama sami'a farubba muballighin aw amin sami'. Wa fi riwayah farubba hamil fihi ila man huwa afqahu minhu farubba hamil fihi laisa faqih. Begitu juga termaktub dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga di dalam riwayat lain yang maksudnya itu mungkin saja orang yang membawa berita itu lebih faqih dari orang yang menerima berita, dan bisa jadi orang yang membawa berita itu tidak lebih faqih atau ahli fikih dari orang yang menerima berita. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini hadis sahih dan hasan. Wa fi hadhihi al-ayatil karimah wa hadzal hadis asy-syarif mubta'un tathbatu fi ahdil akhbar wa kaifiyah dhabtiha bil intibah laha wa waiha wa tadqiqi fi naqliha lil akhirin. Pada ayat dan hadis yang mulia di atas terdapat prinsip yang tegas dalam mengambil suatu berita dan tata cara penerimaannya dengan cara menyeleksi, mencermati dan mendalaminya sebelum menyampaikan kepada yang lain. Wamtithalan li amrillahi ta'ala wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam faqad kana sahabat sallallahu alaihi wasallam thabatuna fi naqlil akhbar wa qabuliha wa la siyama idza syaqaw fi sidqin naqil laha fadara bina ana la hada mawdu'ul inayah bil isnad wa qimatihi fi qabulil akhbar aw raddiha. Faqad ja'a fi muqaddamah sahih Muslim an Ibnu Sirin qala lam yakunu yasaluna anil isnad falamma waqa'at fitnah qalu samulana rijalukum fa'andurilah lisunah kaya hadisun fa'andurilah al-bad'i fala yu'hadu hadisun. Dalam upaya melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, para sahabat ini telah menetapkan hal-hal yang menyangkut penyampaian suatu berita dan penerimaannya, terutama jika mereka meragukan kejujuran si pembawa. Ketika mereka ragu terhadap kejujuran si pembawa berita, kejelasan hal itu tampak nilai dan pembahasan mengenai isnad dalam menerima atau menolak suatu berita di dalam pendahuluan kitab Sahih dihaturkan oleh Ibnu Sirin. Di sini dikatakan bahwa pada awalnya mereka tidak pernah menanyakan tentang isnad, namun setelah terjadi peristiwa fitnah, maka mereka berkata, sebutkanlah pada kami orang-orang yang melibatkan hadis kepadamu. Apabila orang-orang yang meriwayatkan hadis itu ahli sunnah, maka mereka ambil hadisnya. Jika orang-orang yang meriwayatkan hadis adalah ahli bid'ah, maka mereka tidak diambil hadisnya. Wabinaan ala anal khabar la yuqbal inna ba'da ma'rifah sanadihi faqadara ilmul jarh wa ta'dil wal kalam ala ruwah wa ma'rifatul muttasil abil munqati minal asanid wa ma'rifatul ilal khafiyah wa dhahrul kalam fi ba'di ruwah lakin alakillah likillati ruwah al majruhina fi awwalil amr. Berdasarkan penelitian tersebut, akan ada suatu berita itu tidak akan bisa diterima kecuali setelah diketahui sanadnya. Sebuah hadis itu tidak akan bisa diterima kecuali jelas sanadnya.
Maka itu muncullah ilmu titik hadis yang namanya ilmu jarh wa ta'dil, ilmu yang mengenai ucapan para perawi, cara mengetahui bersambungnya sanad, mengetahui cacatnya yang tersembunyi, kemudian yang mengetahui yang dapat tersembunyi. Kemudian muncul pula ucapan-ucapan tambahan dari periwayat hadis bagi perawi meskipun sangat sedikit, karena masih sedikitnya para perawi yang tercela pada masa-masa awal. Jadi al-muhajirin itu adalah para perawi yang dianggap tercela. ثم توسع العلماء في ذلك حتى ظهر البحث في علوم كثيرة تتعلق بالحديث من ناحية ضبطه وكيفية تحمله وأدائه ومعرفة نصيحة من منصوحه وغريبه وغير ذلك، إلا أن ذلك كان يتناقله العلماء شفافيا. Para ulama dalam bidang ilmu ini semakin banyak hingga muncul berbagai pembahasan dalam banyak cabang ilmu yang terkait hadis. Ya, tentu dalam aspek kebawitan, tata cara menerima dan menyampaikan tentang pengetahuan nasikh yang menghapus dan ada yang dihapus atau mansuh, pengetahuan hadis-hadis yang gharib atau asing dan yang lain. Semuanya itu disampaikan oleh para ulama dengan secara lisan. ثم تطهر الأمور وشرح هذه العلوم تكتب وتسجل. Kitab Risalah wa Kitabul Kalam dari Imam Syafi'i. Semakin masalah berkembang, kemudian ilmu hadis mulai ditulis, kemudian dibukukan. Tetapi malah terserat di berbagai tempat tercampur dengan ilmu-ilmu lain seperti usul fikih, hadis. Di sini contohnya kitab Risalah dan kitab Imam Syafi'i. Fahiran wa istaqarrul istilah Al-Fakr Rabi Hijri afradal ulama ilmu mustalah fi kitab mustaqil, bahkan min awwalu man afradu fi tasnif qadi Abu Muhammad Hasan bin Abdurrahman bin Halat ar-Marmuzi mutawaffa sanah 360 Hijriah fi kitabul Muhaddis Fasil baina rawi wal wa'i. Pengantar akhir dari Kiai Musonef di sini mulai matang ilmu-ilmu, mencapai puncaknya dan memiliki istilah sendiri yang terpisah dengan ilmu-ilmu lain. Itu terjadi pada abad keempat Hijriah. Bahkan para ulama menyusun ilmu mustalah di dalam kitab hadis tersendiri. Orang yang pertama yang menyusun kitab dalam kitab ini adalah Qadhi Abu Muhammad Hasan bin Abdurrahman bin Khalat ar-Marmuzi, yang beliau wafat tahun 360 Hijriah, yaitu kitab yang menyebutkan tentang Fasil baina rawi wal wa'i. Ustaz Quraisyurul Musonafat fi ilmil mustalah fi menahina ifradu bitasnif ila yaumina hadza. Saya akan menyebutkan kitab yang masyhur dalam ilmu mustalah sejak awal penyusunan hingga pada zamannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.